kita sudah selesai di bahasan huruf asliyah ya di awal pertemuan kita. Kemudian kita lanjut ke yang kemarin, huruf far'iyah. Huruf far'iyah itu ada berapa? Ada 8. Ya. Ada Huruf 8. far'iyah itu ada 8. Ya, ada 8. Apa dalil tentang huruf far'iyah? Ya. Huruf far'iyah itu dalilnya kemarin yang wasta'malu aidan hurufan zaidah 'ala allati taqaddamat li faidah. Apa aja sebutkan huruf far'iyah? 1. Hamzah tashil. Hamzah musahhalah atau hamzah tashil. Iya. Apa itu hamzah tashil? Maksudnya nama lainnya apa? Hamzatun hamzah baina. Iya. Hamzah baina. Maksudnya apa hamzah baina? Yaitu antara Hamzah yang diucapkan antara tafsil gelas dan hamzah yang menyesuaikannya. baik. Dengan huruf mat. Jadi hamzah baina itu artinya adalah hamzah, pengucapan hamzah antara baina hamzatit tahqiq wa bainal hamzat tahqiq dengan hamzah dengan harf, bukan. Jadi maaf, hamzah musahhala adalah kalau disebut dengan hamzah baina berarti baina hamzah tahqiq dengan harfil mad gitu. Jadi antara hamzah tahqiq dan harf atau huruf mad. Nah, jadi lawan dari istilah hamzah tashil itu adalah hamzah tahqiq. Pakai qaf, tahqiq. Itu ya. Jadi hamzah tahqiq itu kita maknai apa? Hamzah yang harus dibaca jelas. Jadi kalau misalkan ada orang baca misalkan minas samai ma'a, itu berarti hamzahnya tidak dibaca tahqiq. Ya enggak? Minas samai itu bukan hamzah tahqiq. Yang namanya hamzah tahqiq itu berarti harus dibaca dengan jelas. Minas samai harus dibaca jelas, harus kuat karena hamzah ini sifatnya apa? Kuat itu apa? Syiddah. Ya kan? Gitu. Karena kuat, kalau syiddah ini artinya apa? Berarti kuat sandaran makhrajnya. Baik, selanjutnya kemarin kita sudah belajar tentang hamzah tahqiq atau hamzah tashil maksudnya. Yang kedua apa? Baik, contohnya dulu. Contoh hamzah tashil apa? Secara umum. Kalau misalkan definisi hamzah tashil atau hamzah musahhala di sini, apakah ini khusus buat qiraah Asim atau umum dalam ilmu qiraat? Umum ya dalam ilmu qiraat. Berarti kalau kita definisikan hamzah atau hamzah musahhala, hamzah tashil secara umum, jangan dimaknain seperti yang kita baca dalam riwayat Hafs. Artinya apa? Mungkin kita kita udah tahu bahwa definisi di dalam kitab tajwid hamzah tashil itu adalah antara hamzah dengan huruf alif. Nah, ini berarti kalau antara hamzah dengan huruf alif ini hanya khusus buat riwayat Hafs. Tapi kalau misalkan diumumkan bahwa hamzah musahhala itu enggak hanya alif, tapi dua temannya lagi. Apa itu temannya alif? Sebagaimana perkataannya Imam Ibnu Al-Jazari dalam matan Jazari apa? Lil jaufi alifun wa ukhtaha. Jadi huruf huruf jauf itu adalah alif dan ukhtaha. Aslinya ukhtani. Kedua saudarinya, saudari alif. Berarti saudaranya alif dua lagi siapa? Waw dan ya. Jadi kalau hamzah tashil secara umum berarti antara bacaan hamzah tahqiq dengan huruf mad alif waw dan ya. Contoh yang bacaan dengan hamzah alif apa? Hamzah tahqiq, hamzah tashil antara hamzah dengan alif. A'jami. Iya, a'jamiyun dalam bacaan Hafs. Dalam yang lain contoh banyak sebenarnya. Apa? Aslamtum. Iya, aslamtum. Atau misalkan a'adzartahum. Ya. Apakah bacaan tashil itu harus dengan ha? Nah, ya kan? Pernah menemukan.
Jadi ahandartahum. Ada yang begitu kan? Nah, ya enggak? Itu kira-kira betul apa salah? Apa yang kita pelajari di sini? Ya karena di sini daurahnya sebagaimana yang saya talakikan kepada guru saya, maka doktrinan saya bahasanya adalah dengan hamzah, antara hamzah dengan alif, tidak ada ha. Ya. Berarti karena saya menyandarkan kepada guru saya, maka saya berhak untuk tidak sesuai dengan apa yang saya talakikan. Adapun mungkin itu ada sandaran talakinya dan riwayatnya dari guru, ya, maka tafadhol gitu ya. Yang penting kita punya dasar, ya. Yang penting kita punya dasar. Baik. Kalau misalkan yang selanjutnya antara hamzah dengan dhammah, apa contohnya? Bacaan hamzah tashil. Bagaimana cara bacanya? Nabbi'ukum. Baik, cara bacanya gimana? Au nabbi'ukum. Ini Dede gimana cara bacanya? Diam aja. Au nabbi'ukum. Apa? Au nabbi'ukum. Kalau dibaca hamzah tahqiq, au nabbi'ukum. Sekarang yang kasroh. Sekarang yang kasroh berarti gimana? Ainnaka menjadi ainnaka. Ainnaka. Aizakun. Baik. Alhamdulillah pada bisa. Setelah hamzah tasil apa? Macam yang kedua dari harokat far'iyah. Ini huruf far'iyah. Imalah. Ya, imalah atau alif mumalah. Alif al-mumalah. Jadi yang diimalahkan adalah huruf alif. Imalah kemana? Imalah ke huruf ya. Kalau dilihat dari segi harokat berarti imalah fathah ke kasrah. Gitu ya. Kasroh. Baik, banyak ini contohnya sebenarnya, khususnya dalam qiraat. Tapi kalau misalkan kita mau singgung dalam riwayat Hafs, maka hanya satu, majriha. Majriha. Imalah ada berapa? Ada 2. Imalah ada 2. Ada imalah apa? Kubro, imalah sughra. Imalah kubro itu apa? Imalah kubro? Antara fathah dan kasrah. Ya, jadi antara fathah dengan kasrah itu dia tengah-tengah. 50%. Ini ada yang suaranya kersak-kersak, siapa itu? Berisik. Itu kemudian kalau satu lagi apa? Imalah apa? Sugro. Atau disebut dengan imalah baina atau imalah taklil. Atau taklil, ya, istilah lainnya adalah taklil. Semuanya bermakna sama. Imalah sugro. Bagaimana itu? Contohnya? Bacanya fathah. Ya, dia lebih condong ke fathah. Aqrabu minal fathah. Yang suara saya kecil berarti nggak tahu itu ya. Suara saya jelas ya, insyaallah. Insyaallah jelas. Baik, volumenya ya. Atau mungkin bisa keluar dulu terus masuk lagi ya. Kemudian apa tadi bacanya gimana? Kalau misalkan majriha tetap ya. Kalau misalkan kita baca wadduha menjadi wadduha, ya, wadduha. Bisa jadi ada yang lebih condong ke fathah lagi, tapi tidak dibaca dengan wadduhe. Kalau wadduhe itu adalah bacaan kubro. Kalau disebut imalah secara umum berarti itu lebih kemana? Sugro apa kubro? Kubro. Bagus, masya Allah. Yang ketiga, dalilnya apa tadi? Dalilnya yang imalah wa alifin kal ya'i id tumalu, bait ke-42. Kemudian yang selanjutnya adalah was-sadi kazai kama qad qalu. Apa itu maksudnya? Huruf shad mencampur Ya, huruf shad yang diismam dengan zai. Apa yang maksud di ismam di sini? Ismam di sini apakah ismam seperti bacaan yang biasa kita fahami? Contoh misalkan apa? La ta'manna. Apakah begitu? Tidak. Ismam itu ada macamnya. Ada ismam harokat, ada ismam huruf. Nah, dimaksud di sini adalah ismam mencampur huruf. Jadi mencampur huruf shad dengan huruf zai. Kemudian kalau udah dicampur begitu, apakah dia shad atau zai?
akan jadi huruf seperti itu. Dua-duanya. Bunyinya Dia menjadi huruf sendiri. baru. Ingat ya, Campuran. dia bukan sod wala zai, bukan juga sod, bukan juga zai, tapi dia huruf sendiri, yaitu campuran antara sod dengan zai. Zai. Orang Arab biasanya, ya di sini Dr. Rihab memisalkan, mencontohkan seperti bahasa amiyahnya logat orang Mesir atau orang Syam. Ketika mereka menyebut huruf apa? Oh, Dho. Dho. Dho dengan bahasa amiyah. Jadi azim, azim, azim. Nah, itu orang-orang Arab ada yang begitu ya. Kalau misalkan mereka mengucapkan dengan bahasa amiyahnya huruf dho, ingatin dho. Jangan, makanya dho itu jangan sekali-kali dengan humuz zalimun. Apalagi nanti ketika kasroh azim. Nah, itu berarti udah beda lagi itu. Udah huruf far'iyah. Apa ya? Huruf far'iyah. Boleh nggak itu dikatakan harokat far'iyah? Boleh nggak? Boleh nggak itu dikatakan harokat far'iyah? Huruf. Huruf atau harokat? Huruf. Baik. Kalau yang tadi imalah, boleh nggak itu disebut dengan harokat far'iyah? kalau imalah ada harokat dan Nah, huruf kalau ya, dua-duanya. kalau harokat, kalau imalah, baik huruf atau harokat itu ada. Sama maksudnya ya enggak? Iya. Tapi kalau yang kasus ini yang shad dengan zai tidak. Baik, contohnya apa? Berarti gimana bacanya? Ihdinas zirata. Ingatin cara bacanya. Jangan seperti zai aja. Ihdinas zirata itu zai. Tapi bacanya gimana? Ihdinas zi. Ihdinas zi. Nazzi. Jadi kayak tebal. Jadi apa namanya? Zai tapi tebal gitu Ustadz ya? Jangan begitu, jangan. Itu juga salah maknainnya. Zai tapi tebal. salah. Awas, hati-hati menafsirkan. Jangan bikin kaidah baru. Itu campuran sod dengan zai. Pokoknya begitu. Zai. Ihdinas zirata. Binazzi. Saya tidak mengatakan. Campur Ada ya? hamzahnya. Sofira Nah. campur juga Ustadz ya? Pokoknya intinya jangan itu sebut sod. Sodnya kayak zai. Atau jangan sebut zainya Pokoknya ditebelin. suara baru aja. Nah, itu adalah Huruf muncul baru. baru. Ya, ini muncul baru ya. Hasil kawin silang itu ya. Jadinya muncul dengan baru. Wallahu a'lam Punya bishawab. anak baru. Baik. Ya, pokoknya itu baru ya. Baik, udah tahu. Baik, setelah itu contohnya udah ya. Yang penting contohnya. Kalau teorinya doang tahu tapi contohnya nggak paham nanti bingung. Ya, mencontohkannya gimana? Kalau misalkan nanti ada yang bertanya. Ya. Jangan hanya bisa di ihdinas zirata. Misalkan waman asdaqu minallahi qila waman asdaqu minallahi qila. Ini bacaan siapa sih yang pakai begitu? Siapa? Hanya satu. Qiraahnya siapa? Imam Hamzah. Imam Hamzah. Hamzah ini termasuk siapa? Al-Kufiyun, ya. Bareng bertiga. Siapa ahlul Kufah? Siapa aja? Asim, Hamzah atau ya Hamzah dan Al-Kisai. Ali Al-Kisai. Baik. Udah 3. Selanjutnya yang keempat apa? Ismam. Ya, Ada lagi. campur wow. Yang keempat juga istilahnya adalah ismam. Cuman ismamnya adalah ismam ya Dan wow. dengan waw. Ismam ya dengan waw. Berarti gimana itu? Kalau dari segi harokat berarti ismam kasroh dengan dhammah. Berarti bacanya gimana? Contohnya qila. Qila. Ini adalah bacaan siapa? Ini harus tahu juga, dicatat. Ini adalah salah satu bacaan. Misalkan riwayatnya siapa? Hisham. Ya, dan Ibnu Zakwan. Jadi bacanya gimana? Qila dibaca dengan qila. Qila. Nah, jadi ya dengan waw di ismam dicampur. Qila wa ghidal ma'u wa idza qila lahum. Ah gitu bacanya. Wa idza qila lahum. Jelas sampai sini? Baik. Selanjutnya yang nomor 4, nomor 5. Apa yang nomor 5? Alif mufakhamah. Alif mufakhamah ini mudah. Ya, sebutkan dalilnya. Kemudian kalau alif itu kemarin saya kasih catatan apa? Alif itu biasanya ngikutin huruf sebelumnya. Dalam masalah apa dulu? Dalam masalah tafkhim tarqiq. Sedangkan gunnah itu mengikuti setelahnya dalam masalah tarqiq. Jadi
Gitu ya. Apa dalilnya? Wa tatba' ma qablahul alif wa bil aksi fil gunnati ulif. Kalau pengen tahu itu adanya di mana, coba buka buku saya yang yang kedua, yaitu Ahkam Tilawah Al-Quran. Itu ada di situ ya. Silakan dicari di gunnah yang dibaca tafkhim dalam hukum tafkhim tarkik, atau dalam hukum nun sukun dan tanwin bab ikhfa hakiki. Ya. Baik, setelah alif mufakhamah, apalagi lam ada ya. Yang keenam lam mughalladhah atau lam mufakhamah juga boleh. Ya, Mufakhamah. lam mufakhamah. Apa itu lam mufakhamah? Berarti lam yang dibaca tebal. Tebal. Ya, dalam riwayat kita ada yang lam dibaca tebal, ada lafzul jalalah. Allah. Allah. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Ya, jadi itu ketika membaca lafzul jalalah kita punya. Tapi di sini juga ada yang membaca lam tebal. Siapa itu riwayatnya? Warsh. Dari qiraahnya Imam Nafi'. Membaca gimana? Misalkan la yuzlamun wa yuqimunas shalah. Gitu ya. Shalah. Coba perhatikan. Ada orang kadang membaca wa yuqimunas shalah, lahnya itu jadi ketebelan. Wa yuqimunas shalata. Itu sebenarnya adalah riwayatnya ada, tapi itu bacaannya bukan Hafs, tapi riwayatnya siapa? Warsh. Adapun yang ke-7 dan ke-8 itu gampang, pokoknya nun mukhfah dengan mim mukhfah. Nun mukhfah maksudnya nun yang dibaca ikhfa pada ikhfa hakiki, sedangkan mim yang dibaca ikhfa yaitu ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi. Sampai sini mudah kan? Ada berapa semuanya? Ada 8. Ada 8. Setelah kita belajar huruf selesai. Udah huruf asliyah dengan huruf far'iyah. Sekarang udah pindah lagi. Setelah huruf kita pindah kemana? Harokat.